Pendirian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Medan dilatar belakangi oleh beberapa hal penting, seperti belum adanya perguruan tinggi Islam yang berstatus negeri di Sumatera Utara, serta pesatnya pertumbuhan perguruan agama setara SMA dan membutuhkan pendidikan lanjutan yang sesuai. Hingga akhirnya, pada tahun 1973, berdirilah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara atau IAIN sebagai cikal bakal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU. 16 Oktober 2014 menjadi momen penting bagi IAIN Sumatera Utara yang melakukan peralihan menjadi Universitas Islam Negeri. UINSU berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara dengan 6 kampus yang tersebar di beberapa tempat. Kampus 1 di Jalan IAIN nomor 1, Kampus 2 di Jalan William Iskandar Pasar 5 Medan Estate, Kampus 3 yang bertempat di Jalan Pembangunan Kompleks Pondok Surya Helvetia Timur, Kampus 4 di Jalan Lapangan Golf Desa Tuntungan 2, Pancur Batu, Deli Serdang, Medan, Kampus 5 di Desa Sena, Batangkuis, Kampus 6 di Jalan Gunung Leuser, Tebing Tinggi. UINSU menyelenggarakan program pendidikan yang terdiri dari 8 fakultas, pasca sarjana, dan 61 prodi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Program Pasca Sarjana untuk mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaran. UINSU didukung oleh berbagai sarana fasilitas dan unit penunjang yang representatif. Di antaranya, Lembaga Penjamin Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Perpustakaan, Pusat Pengembangan Bahasa, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, Pusat Pengembangan Bisnis, Ma'had Al-Jami'ah, Pusat Layanan Internasional, Satuan Pengawasan Internal, Unit Kegiatan Khusus atau Unit Kegiatan Mahasiswa, Laboratorium, Masjid, Klinik, Auditorium, dan sarana olahraga. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan pelayanannya, UINSU juga membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Sebagai bagian dari masyarakat, UINSU menyadari fungsinya tidak terbatas pada pengajaran saja, melainkan mencakup aspek spiritual, sosial, dan budaya, berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan hilirisasi penelitian telah dilakukan untuk memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. UINSU, UIN kita. Is this thing on now? I've been working long like a marathon now. Tying up words, making them a bomb now. Tell me
Here we go. It's about time that we set it off. Here we go. Red lights, I could never stop. A dreamer with the fever to be great was all I ever want, was all I ever wanted. A fighter with the fever for the fame was all I ever want, was all I ever wanted. Got me singing like bang bang, bang bang, bang bang. This fire's a weapon. Bang bang, bang bang, bang bang. Won't stop till we're legends. Won't stop till we're legends. Here we go. It's my turn to make history. Here we go. When I'm gone, they'll remember me. Yeah, a dreamer with the fever to be great was all I ever want, was all I ever wanted. A fighter with the fever for the fame was all I ever want, was all I ever wanted. Got me singing like bang bang, bang bang, bang bang. This fire's a weapon. Bang bang, bang bang, bang bang. Won't stop till we're legends. Won't stop till we're legends. Won't stop till we're legends. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami akan melaksanakan sebuah wawancara kisah inspiratif tentang mahasiswa mandiri dan peran pemerintah dan UIN Sumatera Utara. Tujuannya agar adik-adik di rumah bisa kuliah tanpa takut akan hal biaya atau sebagainya. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, nama saya Muhammad Fadli dari jurusan Ilmu Komputer Universitas UIN Sumatera Utara. Dan saya Putri Indah Cahaya, jurusan Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, saya gini Pak, saya kan ada baca beberapa kisah inspiratif di Google, Facebook, IG, dan lain-lain gitu Pak. Tapi saya tuh pengen dengar gitu langsung dari orang yang memiliki kisah tersebut. Kisah inspiratif dari misalnya teman-teman, dari Bapak sendiri, kisah pribadi juga bisa diceritakan nanti Pak. Mungkin ada kisah inspiratif yang baik untuk ceritakan agar adik-adik kita di rumah bisa termotivasi untuk semangat menjalankan kuliah Pak. Walaupun ada lah berbagai halangan mungkin kan, kendala di rumah. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu boleh? Boleh Pak. Baik. Silahkan. Jadi perkenalkan, nama saya Al-Fahmi Husaini. Saya dari mahasiswa jurusan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kita masuk di pertanyaan pertama Pak. Bagaimana awal mula ceritanya Bapak itu punya pendirian, pikiran, tujuan untuk memulai kuliah? Ya, terlebih dahulu saya itu dulu orangnya di sekolah kalau dikatakan nakal tidak nakal, tapi kalau dikatakan rajin juga tidak rajin. Jadi sedang-sedang saja. Iya, sedang. Jadi awal mulanya saya dulu itu sekolah di MAN 1 Aceh Tenggara. MAN 1 Aceh Tenggara ya, di Bambel ya Pak? Iya, Ya. cuman langsung saja ke inti akhirnya. Sebelum saya tamat itu, saya memang komitmen dulunya ingin masuk pendidikan bahasa Inggris Kenapa bahasa Inggris Pak? dan studi agama. Oh, studi agama. Jadi awal mula ceritanya, pas waktu kelas 3 sebelum saya tamat, ketika saya pulang, itu saya sudah melihat bendera merah itu Pak. Saya tidak tahu apa yang terjadi di depan rumah saya. Memang karena sebelumnya memang ibu saya sudah sakitan.
Ini ibunya sakit-sakitan sebelumnya udah pergi kuliah. Dia Belum, pergi- ini masih SMA masih ceritanya. SMA ceritanya. Jadi ibu saya sakit-sakitan itu, dan saya ketika mau mendaftar kuliah sebelumnya itu, saya mendapati rumah saya itu ada bendera merah di depan rumah saya. Itu ketika pulang sekolah ya Pak? Iya, ketika pulang sekolah, saya langsung masuk ke dalam rumah dan saya melihat ibu saya sudah tiada lagi. Ya, jadi ketika itu saya berputus asa, bersedih dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan itu sebegitu cepat mengambil orang-orang yang saya sayangi begitu. Jadi saya sempat 1 bulan itu hampir gila. 1 bulan saya tidak mau makan. Kalau makan pun dipaksa-paksa, tidak mau ngomong, tidak mau ketawa, karena merasa Tuhan itu tidak adil kepada saya. Saya sempat merasa sedih, sehingga orang tua saya itu memanggil psikiater ataupun orang-orang yang rumah sakit jiwa gitu. Didatangkan, kemudian saya ditanya-tanya kembali, kemudian barulah sadar bahwasannya setiap orang yang kita sayang itu akan kembali kepada Tuhan. Jadi begitu awal ceritanya. Kemudian setelah itu ketika mendaftar ada tantangan yang terberat bagi saya. Apa itu Pak? Tantangannya saya tidak mampu untuk membayar uang kuliah pertama kali itu. Jadi kemudian saya punya motor dulu, motor Beat kalau sekarang. Saya jual itu, saya nekatkan, tapi saya bilang kepada orang tua saya bahwasannya saya tidak kuliah di sana. Saya Berarti orang tua pun ini tidak mengetahui. belum mengetahui sama sekali, Bang. Jadi setelah itu Bang Fadli, saya tidak punya biaya, saya jual motor saya bilang orang tua saya mau pergi kerja ke Medan. Oh, itu niatnya lapor ke orang tua Iya. untuk kerja ya, modal untuk kerja. Saya enggak kepikiran untuk kuliah sebenarnya. Tak ada kepikiran sama sekali. Kemudian saya mendapat motivasi dari rekan saya yang bernama Fadil Muhammad Salam ketika itu. Oh iya, Fadil Muhammad Salam. Ya, orang kami- Subang Pak itu ya. Kami berjumpa di Medan, kemudian dia menasihati saya, kuliahlah. Nah, ketika itu uang yang saya pakai, uang yang penjualan motor itu saya gunakan untuk membayar uang kuliah pertama saya dulu. Biayanya berapa tuh Pak? Biayanya sekisaran 3.800.000 lebih gitu. Itu kuliah pertama ya. Itu uang kuliah Itu, pertama. oh, itu sebelum adanya beasiswa ya. Iya, Sebelum itu terdaftar sebelum ya? terdaftar. Kemudian ketika saya sampai ke sana, saya sempat ngekos 1 bulan. Ngekos 1 bulan. Ketika dalam 1 bulan itu sampai 3 bulan saya masih ngekos. Ya. Itu uang motor udah habis. Jadi itu uang yang saya gunakan untuk begitu bayar uang kuliah 1 bulan habis. Habis ya. Karena saya butuh untuk pembayaran kos dan lain sebagainya, bulan kedua, bulan ketiga itu datanglah teman saya dari kampung, yang kemudian memberikan kepada saya sebuah pekerjaan. Kemudian setelah dia datang ke tempat saya, dia bercerita ada pekerjaan. Jadi ya Kerjaan udah, apa itu, Pak? saya tidak mau, maksudnya saya tidak lagi punya uang, oke, saya bekerja, kita kerjasama. Jadi tugas saya di sana itu mengarahkan kurir-kurir ganja dari Aceh. Ini, mohon maaf, nih. Oh ya, Bu, nggak ya, apa-apa. nggak Ini apa-apa podcast ya. umum, Pak. Kita terbuka di sini, nggak ada Iya masalah. nggak apa-apa. Kita udah punya Lanjut izin. lanjut. Jadi saya membawa, ada beberapa kurir yang membawa ganja dari Aceh itu. Jadi tugas saya hanya menampung mereka di tempat saya, kemudian saya mengarahkannya. Tapi bapak itu nggak tahu kan pekerjaan itu sebenarnya nggak boleh kita lakukan. Ya, Cuman karena butuh mungkin kepepet ya bang. karena saya memang tak ada duit, ya saya lakukan itu selama 2 bulan atau sampai 4 bulan lebih. Itu informasinya pak dari awal bapak emang udah tahu kerjaannya orang tuh kayak gitu atau bapak nggak tahu langsung kerja aja? Saya udah tahu. Udah tahu deh sebelum. Nah, karena sebelumnya udah tahu. keterpaksaan, Iya, iya. karena keterpaksaan itu. Kebutuhan biaya ya pak. Nah, jadi saya langsung saja, jadi tugas saya di bagian itu dulu hanya seorang yang menyimpan uang. Nah, jadi saya tergiur dengan uang-uang yang Mudah didapatkan gitu. yang Ya? mudah didapatkan. Jadi uang itu pun dimasukkan ke dalam plastik besar seperti biasa kayak nenteng cabai.
Iya, Cak. Itu kerjaan saya itu, menampung orang itu. Kemudian setelah beberapa bulan yang berlalu, saya mulai berpikir tentang kehidupan karena waktu saya melakukan hal-hal tersebut tidak ada kenyamanan dalam diri saya. Pas ketepatan beberapa bulan, ada beberapa rekan saya yang tangkap, ya, yang tangkap melakukan pengedaran ganja. Jadi setelah itu sebulan kemudian saya sadar. Kemudian karena basisnya memang saya dari dulu pondok pesantren, kemudian saya sholat maghrib di Jalan Tuasan ketika itu. Saya kembali lagi ke Tuasan. Saya sholat maghrib di situ. Pas ketika itu ketepatan imamnya tidak ada. Imamnya tidak ada. Jadi bapak yang di Ya, jadi ketika memang saya dari pesantren, saya disuruh untuk imam pertama kali di sana. Ketika imam itu terpukaulah hati bapak yang penjaga masjid, sehingga saya diamanahkan untuk menjaga masjid. Kalau istilah kita sekarang marbot masjid. Ya, Pak. Jadi disitulah saya melakukan perubahan, introspeksi diri, bahwasanya pekerjaan yang memang selama ini saya lakukan itu memang benar-benar salah. Setelah saya bekerja sebagai marbot masjid, masalah biaya kemudian kembali lagi. Kekurangan duit. Jadi setelah kekurangan duit itu saya mendatangi saudara saya yang berada di Medan. Cuman setelah saya mendatangi keluarga saya yang di Medan itu bukan hanya mendapatkan uang, tapi malah mendapatkan cacian di situ. Ya. Jadi keluarga saya yang ada di Medan itu bilang, kalau kau nggak mampu kuliah, ngapain kuliah, pulang aja katanya. Itu saya menangis tuh, sebelum saya tertidur menangis tuh pulang. Kalau nggak mampu kuliah, ngapain kuliah, begitu kata beliau. Itu tengah-tengah malam saya menangis, ini gimana caranya. Ya, ini kan udah lulus nih. Iya. Udah lulus di kampus Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, Abang ambil jurusan apa tuh? Nah, jadi ini perlu saya ceritakan juga ya. Jadi awalnya dulu saya masuk dua jurusan. Dua jurusan, Yang satu pertama, pendidikan bahasa Inggris di Unimed. Kemudian jurusan studi agama di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya. alasan Anda ambil jurusan itu apa? Ya, karena dulu saya dari SMA, pertama kali masuk SMA, saya les itu 3 tahun les bahasa Inggris khusus. Berarti udah pandai lah ya? Iya, Bahasa Inggris. sedikit-sedikit. Oh, sedikit. Ya. Oke, lanjut. Jadi ketika itu saya dan kemudian dua-duanya lulus. Di Unimed Di Unimed lulus, Universitas pun lulus. Sumatera Utara pun Iya. lulus. Terus kemudian saya tidak mengambil Unimed karena biaya yang terlalu besar. Berapa tuh? Sekisaran 5 jutaan lebih. Sehingga saya lebih memilih ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Memang awal-awalnya saya sedih. Karena apa yang saya impikan dari SMA itu, saya ingin masuk pendidikan bahasa Inggris, tidak tercapai. Tapi begitulah mungkin Tuhan mengarahkan saya. Biar lebih dekat sama Allah lah gitu ya. Begitu. Ya Allah. Udah, selanjutnya Pak, apa motivasi Abang untuk anak-anak muda kuliah tanpa takut biaya? Ya. Jadi untuk kawan-kawan atau adik-adik di rumah, jangan pernah takut dalam mencapai cita-cita. Jangan pernah takut atas keterbatasan biaya. Jadi untuk adik-adik sekalian, jangan pernah takut dengan keadaan biaya apapun. Jangan pernah takut, karena semua telah diatur dan telah dijalani dan telah diberikan penjelasan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin ada saran, Pak, untuk yang bisa nonton di rumah. Ya, sarannya itu tadi, kalau Anda ingin tetap berkemauan, Pasti bisa. setiap ada kemauan pasti ada jalan. Tekan 03.